Selamat pagi, Nak. Gimana, sudah siap untuk memulai pembelajaran? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu harap di depan kalian sudah ada buku paketnya dan sudah ada ATK. Oke, nah, sembari Ibu menjelaskan tentang materi kita hari ini, bukunya juga dibuka. Sehingga setelah materi, nanti ada pertanyaan. Ya Nak ya, semakin banyak bertanya maka akan semakin paham. Oke, hari ini kita masih tetap membahas tentang fungsi. Ya, kita masih tetap membahas fungsi, tetapi dalam sub yang baru, yaitu tentang inverse. Nah, setelah inverse, kita akan menyelesaikan materi kita tentang fungsi, yaitu komposisi fungsi. Jadi tinggal sedikit lagi materi kita, Nak. Jadi Ibu harap, nah, inverse fungsi ini sangat bermanfaat. Artinya, inverse ini juga akan kalian temukan nanti di kelas 11. Ya, ada inverse matriks, ada inverse fungsi, itu ada banyak jenisnya. Nah, hari ini kita fokus membahas tentang inverse fungsi. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan lagi, nah, kalian harus paham dulu konsep nilai fungsi atau konsep fungsi. Kalian kalau sudah paham domain, kodomain, range, bagaimana menentukan operasi pada fungsi, baru kita bisa melanjutkan inverse fungsi. Oke, anak ya, kita lanjut. Apa itu inverse fungsi? Ya, inverse fungsi. Inverse itu adalah kebalikan, Nak. Kebalikan fungsi atau fungsi kebalikan, ya. Fungsi kebalikan inilah kata kuncinya, Nah, coba lihat diagram panah ini, Nak, biar lebih paham. Apa itu fungsi kebalikan biar lebih paham? Kalau di atas, ini ada fungsi, ada himpunan A dan B beranggotakan X dan Y. Kalau X kita petakan terhadap Y, inilah yang disebut fungsi, Nak. Kalau X kita petakan terhadap Y, atau himpunan A kita petakan ke himpunan B, inilah yang disebut fungsi. Ya kan? Nah, fungsi inverse tadi adalah kebalikan. Berarti ketika himpunan di B itu dipetakan ke X, artinya kebalikan. Nah, kalau X ke Y berarti dari domain ke kodomain. Kalau fungsi inverse dari kodomain ke domain. Seperti itu, Nah, fungsi kebalikan. Maka nanti disimbolkan sebagai F inverse, fungsi inverse. Ya, bentuk umumnya F pangkat min 1. Itu artinya inverse ya, Nak, bukan pangkat min 1. Nah, biar lebih jelasnya lagi, ini Ibu perjelas. Diketahui himpunan A itu adalah beranggotakan A, B, C, D, dan B ini beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah ini termasuk fungsi enggak? Termasuk fungsi, karena seluruh domain memiliki pasangan di kodomain tepat satu pasang. Nah, ini adalah fungsi. Sedangkan ini disebut fungsi inverse. Kenapa disebut fungsi inverse? Karena dari B ke A, kalau ini kan A ke B, nah dari A dipetakan ke B, ini terbalik. B ke A yang dipetakan. Berarti B di sini sebagai domain dan A di sini sebagai kodomain. Berarti terbalik ya, Nak. Nah, kita lihat apakah inverse ini termasuk fungsi? Inverse dari fungsi ini apakah termasuk fungsi? Tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa inverse fungsi belum tentu adalah fungsi. Ya, bisa ya, Nak ya? Jadi ini namanya fungsi kebalikan. Ingat aja fungsi kebalikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihatnya itu, Nak, seperti misalnya kalian mau pakai sepatu. Pertama-tama kan kalian harus pakai kaos kakinya dulu ya, Nak ya. Pakai kaos kakinya dulu, baru pakai sepatunya, baru ikat tali sepatunya. Nah, kalau inverse-nya, Nak, itu kebalikannya. Buka dulu tali sepatunya, baru lepas sepatunya, baru lepas kaos kakinya. Itulah fungsi inverse, kebalikannya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh simpelnya, Nak. Tapi kalau kalian mau tahu aplikasi inverse dalam
dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibuka bukunya halaman 91, nah, ya. Halaman 91. Itu nanti berkaitan dengan mencari keuntungan, kerugian, dan banyaknya barang yang akan dihasilkan dalam suatu produksi. Itu nanti, nah, kebanyakan. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk umumnya. Kemarin sudah Ibu jelaskan, minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan bahwa bentuk umum dari fungsi adalah fungsi X dipetakan terhadap AX tambah B. Ini adalah bentuk umumnya, nah. Ya, bentuk umumnya atau bentuk dasarnya. Nah, ketika ditanya F inverse X, maka hasilnya seperti ini. Nah, dari mana ini, Bu? Kok bisa seperti ini bentuk umumnya? Nanti kita lihat di dalam contoh soal, ya, Nak, ya. Ini adalah rumus dari atau bentuk umum fungsi inverse. Jika diketahui fungsi fx-nya seperti ini, Nak. Ya. Simbol fungsi inverse seperti ini. Jadi jangan dibaca f pangkat min 1, bukan. Nah, ini adalah fungsi inverse x. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh soal langsung ya, Nak, ya. Di sini Ibu ada contoh soal 3 dengan bermacam-macam angka atau variabelnya. Coba lihat, tentukanlah inverse dari fungsi berikut. A itu fx sama dengan 2x, B fx sama dengan 5x kurang 7, dan C gx sama dengan 3x tambah 5 per x kurang 2, tambah 2. Nah, kita selesaikan satu-satu dulu ya, Nak, ya. Yang pertama kita selesaikan fx sama dengan 2x. Nah, perhatikan. Nanti akan Ibu buktikan juga apakah inverse itu benar-benar kebalikan. Nah, ini ada buktinya nanti. Nah, bentuk umumnya, umum fungsinya diketahui adalah fx sama dengan 2x. Ya, benar ya? Nah, kalau Ibu ubah ini ke dalam bentuk pecahan, ini sama kan? Fx sama dengan 2x per 1. Sama ya, Nak, ya? Sama. Maka inverse fungsinya adalah, namanya inverse fungsinya, Nak. Ini kan 2 per 1. Berarti kita balik aja. Jadi 1 per 2x. Namanya fungsi kebalikan. Maka fungsi inverse x itu sama dengan 1 per 2 kali x. Atau x per 2. Paham ya, Nak, ya? Sampai sini. Apakah benar, Bu, fungsi inverse itu hasilnya seperti ini jika diketahui fungsinya ini? Nah, coba kita buktikan. Kita misalkan ya, Nak, ya, sembarang angka aja. Cuman Ibu mengambil angka 2. Kita misalkan x sama dengan 2. Nah, bentuk umumnya tadi kita masukkan ke soal. Fx sama dengan 2x. Berarti kita masukkan soalnya. Itu sama ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 2x per 1 ya, Nak, ya. Karena 2x bagi 1 tetap 2x ya. Nah, kita ubah aja. Nah, x-nya kan udah diketahui 2. Berarti f, x-nya kita ganti dengan 2. 2 kali x, x-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. 4 per 1. Maka F2 itu sama dengan 4 per 1 atau 4. Ya, Nak, ya. Jadi ketika X-nya 2 dimasukkan ke dalam fungsi, maka hasilnya adalah 4. Nah, kita mau cari, membuktikan apakah benar inverse itu fungsi kebalikan dari soal ini. Kita selesaikan. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, Nak, ya, fungsi inverse-nya tadi adalah X per 2. Ya, atau 1 per 2 kali X. Itu sama aja. X per 2. Nah, kalau X per 2, kan fungsi kebalikan, Nak. Berarti jangan 2-nya yang kita masukkan. Hasilnya tadi 4 ya. Ini, berarti 4 yang kita masukkan. Berarti fungsi inverse kali inverse 4 itu sama dengan, ganti X-nya jadi 4, Nak. 4 per 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 ya, maka benar. Fungsi kebalikan. Ini kan F inverse 4 itu sama dengan 2, sedangkan ini F2 itu sama dengan 4 atau 4 per 1. Sama ya, Nak, ya. Cuman dibalik saja, karena fungsi inverse pengertiannya adalah fungsi kebalikan. Paham ya, Nak, ya, sampai sini? Ini masih contohnya yang mudah. Ketika variabelnya 1 atau koefisiennya 1. Nah, bagaimana kalau kita lanjut ke yang kedua, agak lebih rumit sedikit.
Nah, diketahui fx-nya sama dengan 5x kurang 7. Ya, 5x kurang 7. Yang ditanya adalah fungsi inverse. Nah, untuk menyelesaikan ini, nak, seperti ini ya. Coba lihat, ini soalnya. Biar mudah, kita misalkan dulu fx ya. Fx ini kita misalkan y. Ya, fx ini kita misalkan y. Maka fx ini kita ganti dengan y. Maka y sama dengan 5x kurang 7. Ya, sampai sini paham ya? Oke, nah sekarang karena kita mau mencari nilai x, maka x-nya kita pindahkan seorang diri. Kita pindahkan dia ke ruas kiri. Artinya dia tidak bersama dengan koefisien atau variabel yang lainnya. Artinya dia sendiri. Nah, kita pisahkan dia sendiri x-nya. Yang memiliki variabel x kan cuma 5x ya, nak ya. Berarti kita pindahkan 5x ke ruas kiri, berarti berubah tanda menjadi negatif 5x. Sama dengan, ini kita pindah tadi karena pindah ke sana berarti berubah tanda min y kurang 7. Ya. Sekarang, ini kan min 5 kali x. Lawan kali apa, nak? Bagi. Berarti min 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, tetapi berubah karena ini kali, maka lawan kali adalah bagi. Karena kita mau mencari x aja, nak, bukan min 5x, bukan. Kita mau mencari nilai x saja. Maka diperoleh min y kurang 7 per min 5. Min 5 dari mana, Bu? Dari sini, nak. Kenapa dia jadi bagi min 5, Bu? Bukannya ini kali. Kan lawan kali apa, nak? Bagi, kalau pindah ruas. Sekarang coba kita lihat, Bu, kenapa ini hasilnya seperti ini? Kita lihat, nah ini kan negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti X sama dengan Y tambah 7 per 5. Ya. Di sana bisa. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita ganti variabel Y menjadi X dan X menjadi inverse fungsi. Maka X ini tadi, nak, kita ganti jadi F inverse X. Ya. Kita ganti, tinggal kita ganti aja Y ini jadi X. Nah, Y-nya kita ganti jadi X. Berarti min Y kurang, min X kurang 7 per min 5. Atau, kan tadi udah disederhanakan ya, nak ya. Atau sama dengan X tambah 7 per 5. Ya, nanti ditambahkan ya, nak ya, di sini. Berarti F inverse X itu sama dengan X tambah 7 per 5. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar, ya, nak ya, apakah benar. Biar kalian paham aja konsep inverse-nya, nak. Nanti kalau misalnya sudah paham konsep inverse, tidak usah dibuktikan nanti, nak. Nggak usah dibuktikan. Cuman pada saat penjelasan ini, Ibu suruh membuktikan. Biar kalian paham, berarti benar, inverse itu adalah fungsi kebalikan. Nah, misalkan X-nya Ibu ambil min 3, ya. X-nya Ibu ambil min 3. Kalau kita masukkan ke soalnya, kita ganti aja X-nya jadi min 3. Nah, berarti kalau kita masukkan ke soalnya, 5 kali min 3 itu sama dengan min 15, dikurang 7, itu sama dengan min 22. Jadi ketika F-nya, Fx-nya, X-nya kita ganti dengan min 3, maka diperoleh nilainya adalah min 22. Nah, sekarang kita inverse-kan. Inverse itu kan kebalikan. Ya, kita cari dulu rumusnya, nak. Ya, kita gunakan cara yang tadi, maka diperoleh nanti hasilnya Y tambah 7 per 5. Atau inverse fungsinya kan ini. Dapatnya dari mana? Dari sini, anak ya. Ya, dari sini. Maka, karena ini inverse, nak, masukkan nilai hasilnya. Jangan yang ini. Karena kebalikan. Masukkan nilai hasilnya tadi. Berarti X-nya kita ganti dengan hasil ini tadi. Min, ya dari sini, min 22 dikurang 7 per min 5. Positif, negatif ketemu negatif, positif. 22 berarti anak ya, kurang 7. 22 kurang 7 itu sama dengan 15. 15 bagi 5 berapa? Min 3. Berarti sama ya, anak ya.
Ketika F diinverskan, itu hasilnya min 3. Sedangkan ini sama ya, kebalikannya saja. Nah, kalau ini ketika F, X-nya min 3, maka hasilnya min 22. Nah, F inverse-nya ketika X-nya min 22 dari sini, maka X-nya itu adalah min 3, F inverse-nya. Paham ya, nak ya? Terakhir. Nah, ini agak lebih rumit. Diketahui Gx sama dengan 3X tambah 7 per X tambah 2. Gx-nya itu ini anak ya. Nah, seperti tadi kita misalkan, biar agak mudah, Gx-nya ini kita misalkan Y. Maka Gx-nya ganti Y, 3X tambah 5 per X tambah 2. Sudah? Nah, ini kan bentuk pecahan. Tinggal kita kalikan aja, nak. X tambah 2 ini, biar lebih sederhana, kita kalikan ke Y. Bisa ya? Bisa. Konsep pecahan bisa ya, nak ya? Berarti Y kita kalikan dengan X tambah 2 sama dengan 3X tambah 5. Paham sampai sini ya? Dikalikan, nak. Maka Y kali X, XY. Y kali 2, 2Y. Sama dengan 3X tambah 5. Nah, sekarang kita dekatkan yang memiliki variabel X. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau dia memiliki variabel X, itu kita pindahkan ke ruas kiri. Kita biarkan dia sendiri, nak. Tidak bergabung dengan variabel ataupun konstanta yang lainnya. Berarti ini XY. Ada nggak X lagi? Nah, ada ini. Dia kan di ruas kanan mula-mula. Kalau kita pindahkan dia menjadi negatif 3X. Berubah tandanya. Nah, kalau ini kan positif. Berarti pindah nih. Negatif 3X. Sama dengan ini 2Y, karena pindah berarti min 2Y tambah 5. Kenapa ini pindah, Bu? Kan dia memiliki variabel. Benar, nak. Hanya saja, kan dia tidak memiliki variabel X. Nah, kalau ini, dia kenapa ada di sini? Karena dia ada variabel X-nya, nak. Sudah? Nah, sekarang kita sederhanakan, nak. Kan kita mau sisakan X di ruas kiri. Maka kalau Ibu ubah ini ke dalam bentuk perkalian, sama ya, nak ya. X kali Y kurang 3. Kita buktikan X kali Y, XY. X kali min 3, min 3X. Berarti sama nilainya. Tidak mempengaruhi nilai. Berarti kita sederhanakan X kali Y kurang 3 sama dengan min 2Y tambah 5. Nah, karena ini bentuknya bagi, perkalian, maka lawan kali apa, nak? Bagi. Berarti X sama dengan min 2Y tambah 5 per Y kurang 3. Oke, bisa sampai sini. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan, nak. Karena kalau kalian sudah paham ini, akan lebih mudah kita nanti masuk ke komposisi fungsi. Karena di komposisi fungsi pasti ada nanti inverse-nya, agak lebih rumit. Makanya Ibu jelaskan dulu inverse-nya, biar paham. Untuk menambah pemahaman kalian, ya nak ya, coba, ini kan nanti akan kalian catat, di bawah catatan kalian, kalian buktikan, apakah benar inverse dari kebalikan dari fungsi ini, itu sama, nah, hasilnya. Berarti, buktikan kebenaran inverse dari fungsi ini, ya fungsi ini anak ya, jika X-nya sama dengan min 4. Itu sama kalian kerjakan seperti ini. Nah, ini. Seperti ini. Seperti ini. Buktikan. Ya, nanti akan diperoleh kebalikan fungsinya, nak. Bisa ya? Silakan, nak, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditambahkan di catatan. Tetap semangat anak-anak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang paham atau tulisannya kurang nampak, silakan ditanyakan ya, nak ya. Kalian punya hak yang sama, jadi silakan bertanya, pasti Ibu respon. Oke, sekian materi Ibu, nak. Tetap semangat. Jangan bosan ya, nak ya, untuk pelajaran matematika. Kalau ada kendala silakan diomong ke Ibu. Oke? Untuk lebih paham lagi tentang pelajaran fungsi, boleh kalian lihat di buku kalian. Ini banyak, nak, teori-teorinya banyak, aplikasinya juga ada, soal-soalnya juga ada. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini.
Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Nak. Sampai bertemu lagi.